Di sini sebelum masuk ke pemateri, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan tilawah dari saudari kita, Dinda. Kepada Dinda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya. Udah hampir jam 8:30 juga. Kita langsung masuk ke pemateri kita di sini. Pemateri kita ada Mbak Santi Rizky. Halo Mbak. Halo Mbak Muspira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mbak perkenalan dulu untuk teman-teman yang lain. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, teman tumbuh Bengkulu. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Saya bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman ya. Saya Santri Sofianti, saya penulis content writer di Den Times. Kemudian dulu saya kuliah di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Komunikasi Bandung. Sepertinya ada teman saya yang bergabung di sini nih. Iya. Jadi dari Ilmu Komunikasi Bandung ya Mbak, lulusan. Ya, betul. Ya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Berapa ya Mbak? 2018, udah 2 tahun yang lalu ya.
Iya. Boleh, itulah perkenalan singkat dari Mbak Rizky. Kita langsung masuk aja ke materinya. Silakan Mbak Rizky. Oke, terima kasih Mbak Muspira yang telah memperkenalkan saya. Oke, saya langsung masuk ke materi aja. Saya akan berbagi materinya. Sudah masuk ya? Sudah, Slide-nya Mbak. sudah ada kan ya? Sudah. Oke. Mungkin yang pertama ingin saya jelaskan tentang keresahan ya. Saya yakin sekarang ini semua orang, semua umur, semua dari daerah manapun pasti menggunakan gadget dan internet. Tapi sangat disayangkan apabila fasilitas itu tidak dimanfaatkan dan tidak dimaksimalkan dengan baik. Apalagi buat kamu nih atau kita semua yang punya hobi menulis gitu ya. Tapi ini sebenarnya saya cuacanya di sini agak sedikit buruk, jadi takut di tengah-tengah nanti keluar. Mohon maaf ya nanti jika ada kesalahan teknis. Iya, Mbak. Ya, tapi mungkin kita harap maklum kok. Ya. Iya. Ya, jadi teman-teman saya yakin dimanapun, usia berapapun, sekarang ini pasti udah megang gadget, terus pasti udah menggunakan internet, itu pasti udah bisa mengakses internet, walaupun kadang-kadang di beberapa daerah cukup sulit juga ya, dan terbatas dengan kecepatannya. Tapi sangat disayangkan jika fasilitas itu tidak dimaksimalkan dengan baik, apalagi kita yang milenial banget dan Gen Z gitu yang hidup di era informasi nggak bisa atau menghidupi era ini gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang suka nulis nih, kayak saya misalkan ya, suka bingung mungkin di mana menerbitkannya. Dan karena kita tahu ya kalau kita misalkan menerbitkan ke penerbit gitu ya, itu prosesnya cukup lama selain membutuhkan budget. Terus kalaupun misalkan kan ada beberapa penerbit baru biasanya itu mereka boleh gratis, tapi prosesnya sangat panjang, kemudian naskah kita pun ngantrinya sangat panjang, ribet banget. Nah, di sana mungkin kita tuh bingung, tulisan kita mau dikemanakan gitu kan. Hanya ada numpuk di draft, hanya ada numpuk di PC, hanya ada numpuk di di laptop, itu sangat disayangkan. Dan pasti di antara kita juga ada yang berharap dapat penghasilan dari tulisan kita itu. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan beberapa platform yang ada di internet untuk menerbitkan karya kita. Di sini untuk fiksi ada storyal.co, ada Mangatun, ada Hipwi, ada Iden Times. Nah, mungkin teman-teman suka baca ya beberapa novel atau karya fiksi di storyal.co atau Mangatun. Ya, ini saya nggak terlalu cepat kan menjelaskannya? Enggak, Mbak. Tidak. Cukup ya? Enggak kok, Mbak. Oke. Kemudian untuk karya non-fiksi ya seperti teman-teman yang suka menulis tema politik atau sejarah atau yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan platform Iden Times, Tempo.co atau Kompasiana. Tentunya ini harus melewati meja editor ya. Kemudian teman-teman bisa juga membuat platform penerbitan sendiri, yaitu menggunakan Blogspot atau WordPress. Nah, ini adalah contoh, kepake pen ya. Ini adalah contoh tampilan dari platform penerbitan sendiri yang saya buat. Ini pakai Blogspot, namanya Kisah Susah Ilmuwan. Kemudian ini saya daftarkan ke PopEd. Ini iklan ya, jadi ketika ada yang mengklik halaman saya, itu akan ada tampil iklan seperti ini. Kemudian ada juga melalui WordPress, ini contohnya. Ini contohnya ya, My Musing. Tapi nggak tahu ini punya siapa. Saya screenshot. Ini pakai WordPress, beda ya tampilan WordPress sama Blogspot.
Itu jadi ada 3 tipe, ada bisa melalui platform yang udah tersedia atau bikin platform sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan. Apakah dibayar? Ini kan biasanya pertanyaan penting ya. Apakah kalau kita nulis di platform ini tuh dibayar atau enggak? Ada yang dibayar, ada yang tidak. Nih kalau misalkan kita nulis di Storyal, di Mangatun, di The End Times itu kita dibayar ya. Kalau Storyal.co hampir ketiganya sama, semakin banyak dibaca semakin besar penghasilannya. Dan Mangatun itu kita kalau misalkan udah kontrak itu lebih enak lagi karena per bulan kita akan dibayar, akan digaji, belum lagi dengan jumlah views-nya. Kemudian Blogspot juga sama, WordPress juga sama, itu berbayar. Tapi kalau kita daftarkan ke AdSense atau Pop Ads gitu ya, nanti Pop Ads ini yang akan menyambungkan website kita ke pengiklan. Ada juga platform yang tidak dibayar. Jadi di sini kita hanya real untuk berbagi tulisan kita. Itu ada Hipwi, Kompasiana, Blogspot, WordPress. Kalau ininya tidak didaftarkan ke Pop Ads atau AdSense. Tapi tentunya Hipwi dan Kompasiana kita walaupun nggak dibayar, tetap ya harus melalui meja editor dulu. Oke, saya singkat-singkat aja dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran, bisa bertanya di sesi tanya jawab. Kemudian ada pertanyaan lagi pasti, apa aja yang bisa saya tulis? Itu bebas, suka hati ya. Pertama yang memiliki passion di bidang fashion, maka nulislah di bidang itu. Teman-teman bisa nulis tentang apa misalkan rekomendasi mix and match atau fashion style terbaru, apapun pokoknya yang ada di bidang itu. Kemudian yang memiliki passion di bidang perfilman, itu bisa banget teman-teman menulislah di bidang itu. Bisa review film terbaru atau review drama Korea biasanya sekarang lagi itu drama Korea, sinopsisnya boleh. Pokoknya apapun tentang perfilman kalian boleh nulis di situ. Kemudian yang punya ilmu agama cukup mendalam, misalnya santri gitu ya, anak pesantrenan, itu juga bisa banget teman-teman nulis tentang itu. Kemudian yang suka makan nih, yang suka masak, itu boleh banget teman-teman bisa berbagi resep terbarunya, bisa review resep terbarunya, atau bisa membahas makanan khas, makanan unik, apapun yang berkaitan dengan makanan, itu bisa banget. Kemudian yang punya ilmu di bidang medis, atau ekonomi, atau ilmu apapun juga bisa banget gitu ya. Saya pernah baca ada mahasiswa Fakultas Hukum, itu menulis tentang status kewarganegaraan bayi yang lahir di pesawat. Itu mahasiswa hukum ya. Itu menarik sekali, banyak dibaca karena ternyata artikel seperti itu membuat orang-orang penasaran ya dan pengen tahu juga kalau kita misalkan lahir di pesawat, status kewarganegaraannya di mana gitu kan. Kemudian yang suka menghayal itu boleh banget teman-teman menulis fiksi. Itu bisa dimanapun, bisa di Storyal.co nanti dipublishnya atau di Mangatun atau di Iden Times sendiri itu bisa. Kemudian yang update banget, misalkan hari ini ada berita apa dan teman-teman update banget, itu juga bisa gitu. Jadi apapun bebas, apapun yang teman-teman sukai, itu boleh ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Ya, ini ada tampilan website Iden Times ya. Betapa semua kategori pun, semua genre apapun, tulisan apapun itu bisa dimuat ya. Di sini ada 7 rekomendasi liquid blush on, make up makin natural dan tahan lama. Tuh kan yang suka make up-an itu bisa review berbagai produk make up. Kemudian yang ngikutin berita artis itu juga bisa banget, jangan salah loh, berita kayak gini kan itu masuknya populer ya. Kemudian yang suka traveling itu seperti itu bisa banget teman-teman menulis rekomendasi tempat traveling yang hits, yang enak, yang nyaman, itu bisa banget. Pokoknya apapun itu bisa ditulis. Kemudian kita lanjutkan. Ini mungkin ada pertanyaan lagi ya, banyak teman-teman kalau banyak yang cerita ke saya gitu ya, melalui DM Instagram atau chat langsung, itu suka insecure terlebih dahulu, padahal nggak perlu juga ya.
apakah susah menerbitkan artikel di media besar seperti Iden Times? Itu jawabannya susah-susah gampang. Tapi ada beberapa tipsnya. Pertama, perlu ketekunan. Jadi, teruslah menulis sampai setidaknya editor mengenal nama kita ya. Kita kan content writer Iden Times itu ada grup. Jadi ada salah seorang content writer yang sampai ratusan tulisannya itu numpuk di kotak pending ya. Baru ke artikel yang ke-200 itu dilirik oleh editor, dan setelah itu artikelnya terus publish ya, dalam sehari bisa bisa publish 10 sampai belasan ya gitu. Kemudian yang kedua, harus kreatif. Jadi ada banyak hal di sekeliling kita yang kita bisa tulis, tapi kadang kita nggak ngeh bahwa hal itu tuh sebenarnya menarik. Jadi hal yang ada di sekeliling kita coba diperhatikan, kemudian lihat dengan sudut pandang yang berbeda, supaya hal-hal yang kita anggap biasa itu menarik untuk orang lain. Kemudian langsung tulis, ini juga penting, jangan perlu banyak mikir ya. Jadi kadang kita suka diribetkan oleh pikiran sendiri. Jadi ketika menemukan satu ide, langsung tulis aja. Karena bisa jadi hal yang kamu anggap sepele, ternyata bagi orang lain itu berguna. Ternyata bagi orang lain menghibur gitu. Jangan takut, ini apa gimana, jangan takut, karena nanti kan ada editor juga yang akan membantu, yang akan menentukan apakah itu layak publish atau enggak. Kemudian yang terakhir harus sabar, karena ya ketika kita submit artikel, bisa jadi editor meminta kita untuk merevisi beberapa kali. Bahkan saya pribadi sudah merevisi beberapa kali, tapi akhirnya ditolak juga. Itu juga pernah, tidak apa-apa ya. Kemudian, bagaimana tentang penghasilannya? Nah, ini juga menarik. Pertama, kalau misalkan kita menulis di media seperti Iden Times, Semangatun, dan lain sebagainya, itu tentu saja dilihat dari besar kecilnya penghasilan, dilihat dari sedikit atau banyaknya pembaca. Jadi semakin banyak yang baca, biasanya semakin besar penghasilannya, gitu ya. Kalau di Iden Times sendiri, 1 views itu sama dengan Rp1. Jadi jika dalam 1 jam tulisan kita dibaca oleh 100.000 orang, artinya dalam 1 jam itu kita dapat Rp100.000 gitu. Dan seterusnya begitu ya. Kemudian ada juga bonus, jadi setiap satu artikel yang terbit kita dapat bonus Rp25.000 begitu. Kemudian penghasilan seumur hidup bahkan hingga meninggal. Ya, ini betul sekali karena selama artikel kita dibaca oleh orang, ya selama itu juga berarti uang akan masuk ke akun kita. Bahkan kita sampai meninggal pun, kalau kita misalkan udah meninggal tapi artikelnya masih dibaca oleh orang lain, tetap akan masuk ke akun kita, kecuali kalau perusahaan membuat aturan yang berbeda gitu ya, mengubah aturannya. Ya, dan ini ada cerita dari Millennial of the Month Juni 2020 yang beliau adalah senior saya di fakultas ya, Kak Ratu Mas Opi. Dia cerita kalau dalam 5 bulan itu dia dapat Rp12 juta dalam 5 bulan. Dan artikel yang justru paling banyak dibaca itu adalah artikel yang judul seperti ini, yang kategori hiburan, yang hibur, yang santai banget gitu ya, dibaca oleh 423 orang. Begitu. Padahal ya Kak Opi juga menulisnya di banyak genre ya, di sains nulis, di live juga nulis, tapi justru artikel yang seperti ini yang dibaca oleh banyak orang. Gitu. Kemudian ini ada juga tentang sistem pembayaran di Mangatun. Jadi di Mangatun juga sama, semakin banyak yang baca, semakin besar penghasilan kita. Dan juga ini sistem kontraknya ya, ada level-levelnya. Jadi setiap bulan kita akan digaji, tapi kita juga harus konsisten. Kalau perjanjiannya setiap 3 hari harus update episode terbaru, ya kita harus ikuti itu. Tentunya harus ada kontrak dulu ya. Kemudian, apakah kalau di Iden Times ya, apakah mudah mendapatkan 100.000 views? Itu tergantung artikelnya. Jadi ya kita hanya perlu kreatif dan berpikir kira-kira artikel apa yang berpotensi booming dan disukai oleh pembaca. Tapi tentu aja kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita tulis, karena kan semakin banyak artikel itu dibaca, nanti semakin nama kita semakin disorot, ini siapa nih yang nulis gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya yang nulis di Iden Times, justru
artikel yang bertema hype hiburan itu yang paling banyak dibaca, kayak 10 potret Kim So Hyun, 10 film terbaru, 10 drama Korea terbaru, itu kan karakteristik di Iden Times itu gitu ya, listicle 10 bla bla bla, 5 bla 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 gitu. Itu lebih bisa nyari, mungkin karena orang-orang juga menggunakan internet untuk mencari hiburan ya, nggak tahu. Kemudian ada pertanyaan juga, mungkin bagaimana jika kita menulis di blog sendiri, ya? Kita bisa membuat platform penerbitan sendiri. Caranya adalah dengan bergabung di Blogspot atau WordPress. Ini gratis, jadi kita hanya perlu email aja, lalu kita ikuti langkahnya untuk daftar. Nanti jika ingin menghasilkan, teman-teman bisa mendaftarkan ke Google AdSense atau Pop Ads. Nah, nanti Google AdSense atau Google Pop Ads ini yang akan menghubungkan platform teman-teman ke pengiklan. Ini juga sama, semakin tinggi traffic websitenya, semakin besar pendapatannya. Gitu ya. Tapi menurut saya ini lebih susah karena kita harus mendesain dulu website yang bagus ya supaya enak dibaca, supaya enak dilihat. Kemudian kita juga harus mengusahakan supaya website kita terindeks di mesin pencarian Google dan sebagainya. Gitu. Jadi banyak persiapan sampai bisa menghasilkan uang begitu. Kalau di platform yang kita buat sendiri, platform penerbitan yang kita buat sendiri. Nah, ini adalah contoh platform penerbitan yang saya buat sendiri ya. Saya menggunakan Blogspot, namanya Kisah Susah Ilmuwan. Di sini saya menuliskan biografi ilmuwan, kemudian saya menuliskan cerita-cerita mereka yang paling menarik, gitu ya, cerita hidup mereka yang paling menarik. Kemudian saya daftarkan ke Pop Ads. Jadi setiap kali ada yang mengklik website saya akan muncul iklan. Semakin banyak yang mengklik, semakin banyak iklan, semakin besar penghasilan saya begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang suka download drama Korea atau download film atau download apapun, kan ketika kita download misalkan ketika klik kita akan dibawa ke tab selanjutnya, dibawa lagi ke tab selanjutnya, dibawa lagi ke tab selanjutnya ya. Nah, itu adalah iklan Pop Ads. Jadi semakin banyak kalian ngeklik, semakin banyak semakin bagus traffic pemilik website itu. Ini tampilan Pop Ads-nya, dashboard Pop Ads-nya. Lihat ini traffic-nya datar banget. Karena yang buka hanya saya. Yang buka hanya saya dan balance-nya juga $0,01 ya. Karena ini saya hanya untuk menyimpan tulisan-tulisan saya yang daripada bosan gitu digunakan, saya masukkan ke sini. Kemudian saya iseng-isengkan daftar ke Pop Ads, tapi belum saya usahakan untuk terindeks di Google. Jadilah begini ya, daftar begini. Kalau teman-teman pinter mungkin main Blogspot-nya, pasti traffic-nya bisa ramai seperti itu ya. Ini dibayarnya dolar kalau kita langsung daftar ke Pop Ads atau ke AdSense. Oke, ada beda ya. Kalau Pop Ads itu kita ngeklik web nanti muncul. Kalau AdSense kita ngeklik itu langsung di sini udah ada iklan sendiri. Kita lanjut lagi. Kemudian pekerjaan ini cocok untuk siapa? Saya pikir ini bukan pekerjaan juga ya, karena ini bisa dikerjakan oleh siapapun, oleh pekerja profesional juga bisa, oleh ibu rumah tangga juga bisa, oleh mahasiswa juga bisa, karena kalau saya sendiri ya untuk senang-senang aja gitu, karena saya suka nulis, jadi saya berpikirnya ya untuk berbagi aja gitu ya. Karena di sini juga tidak dibatasi oleh waktu, ya nggak ada deadline, kita mengatur sendiri, kemudian nggak ada atasan, paling editor aja yang menentukan apakah ini layak terbit, apakah ini harus di-reject atau ini harus direvisi. Tapi ini sangat membantu ya, kehadiran dari editor sangat membantu, karena kalau nggak ada editor, kita bisa kebablasan ya, kita bisa menulis apapun yang kita mau, sampai tulisan itu bisa aja kan membahayakan orang lain, maksudnya merugikan orang lain. Kemudian seberapa besar penghasilanmu juga diatur oleh kita, diatur seberapa kreatif dan seberapa pintar kita membaca, memperkirakan keinginan pembaca. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.
Jika ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman, boleh banget. Itu ya mungkin Mbak Moderator. Iya, makasih ya Mbak Santi Rizky. Udah Iya. berbagi. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau tanya-tanya tentang menulis ini. Saya persilahkan. Ayo teman-teman yang lain. Atau boleh lewat chat. Ini di chat ada pertanyaan dari Dinda. Dari Rati ya. Oke. Ini maksudnya Teman saya nih. Dari Rati Sundari ini diterapkan seperti apa ya? Iya, kan pasti selama menulis kita butuh referensi kan. Nah, terus setahu saya kalau misalkan artikel ilmiah itu kan selalu naruh citation. It's like in-text citations or reference list, Mbak. Tapi kalau misalkan secara contoh IDN Times itu kan lebih pada tulisan populer ya. Nah, apakah penulisannya itu strict kayak di artikel ilmiah atau mungkin beda style lagi? Gitu. Cukup ini nggak, aku cukup jelas nggak ngomongnya? Ya, cukup. Oke. Ya, langsung aja Mbak. Oke, makasih Rati. Ini teman aku nih di kampus. Tapi kalau di IDN Times itu tentang misalkan kita menulis artikel tema sains ya, itu tentu untuk proses tentang referensinya sangat ketat. Jadi kita bisa bisa perlu revisi berkali-kali. Kalau misalkan kita menyadurnya dari dari artikel ilmiahnya seperti apa itu ditanyakan. Kemudian jika kita langsung misalkan nih, saya kan pernah menulis artikel tentang kesehatan yang saya ikuti ketika ketika marriage health talk bersama Dokter Dian ya kalau nggak salah Pak di sini. Itu juga sama, saya diminta bukti bahwa sudah mengikuti acara ini gitu. Kalau misalkan saya mengutip dari salah satu toko juga sama, saya diminta screenshot percakapan atau permintaan izin dari tokoh itu gitu. Apakah cukup jelas? Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi pengalaman aku kayak gitu. Iya, berarti tetap ada ini nggak sih kayak in-text citation-nya? Apa namanya kalau bahasa Indonesianya sih? Apa ya, kutipan langsung atau tidak langsung? Kutipan, iya. Tetap. Kutipan langsungnya kita tetap harus menyertakan namanya, menyertakan acaranya apa, waktunya apa, harus detail banget. Terus tapi kalau misalkan kita menyadur dari website, itu websitenya mereka hapus gitu. Mereka yang mereka ambilnya adalah gitu, kayak gitu Rati. Ya. Mereka ambilnya apa? Sorry, San. Namanya. Jadi mereka mengambil si tokohnya gitu, bukan websitenya. Jadi kalau misalkan aku nih mengambil dari website mana, nah mereka ambil tuh bukan websitenya, tapi namanya gitu. Tokohnya. Oke, berarti iya. Terus kan biasanya kalau kita nulis artikel kan, misalnya kan citation style kan banyak ya stylenya gitu ya. Citation banyak stylenya, sorry. And then most of the citation styles we will put the website link right at the end of the reference list. Nah itu kalau misalkan kayak gitu, I mean this is not ilmiah yang ilmiah kita tahu yang misalnya di I don't know how to pronounce it. Nah tapi kamu jadi suka emang nulis ini reference list gak sih? Nggak ilmiah seilmiah yang kita seperti ilmiah yang di kampus, ilmiah populer. Jadi ilmiah populer gitu. Jadi lebih santai pembawaannya, tapi tetap harus valid gitu. Iya, tapi berarti ada reference list-nya nggak at the end of the article? Ya, ada, tapi dihapus oleh IDN Times-nya. Jadi dimasukkan secara langsung aja, nggak ditulis gitu.
Nggak ditulis kayak di apa namanya, kayak di artikel jurnal itu enggak kayak gitu. Atau ya kayak daftar pustaka lah ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, Jadi kayak artikel is ya it layaknya di media lain begitu. is it Gitu. okay karena yang apa yang aku pelajarin tentang copyright gitu ya. Kayak misal kita cuma naruh reference list doang nih, dan kita nggak naruh in-text citations, which is in-text citation is also important, right? And then how could we know that it's related to copyright? Terus gimana sih tindakan dari IDN Times atau semua platform kah kayak gitu? Aku nggak mencoba di beberapa platform, hanya mencoba di IDN Times. Tapi kalau di IDN Times, kalau kita menulis tentang tema sains itu seperti itu. Jadi kalau kita mengutipnya dari mana, kita hanya menuliskan bahwa ini mengutip dari sini. Terus kemudian kita menyertakan bahwa saya melakukan komunikasi dengan tokoh ini gitu. Misalkan saya pernah menulis mengenai desain grafis itu dari Mock Branding kan, dari Denny Mock Branding. Nah, waktu itu judulnya 5 alasan kenapa logo mahal banget, sampai mahal banget. Nah, di sana saya mengambil alasan yang dijelaskan oleh desainer Mock Branding itu, oleh Denny Mock Branding. Kemudian IDN Times meminta bukti bahwa saya melakukan percakapan dengan Denny Mock Branding gitu. Jadi si percakapannya itu di screenshot kemudian dituliskan di artikel itu, gitu Rati. Maksud aku tuh lebih pada IDN atau IDN ya? IDN ya? Lebih pada IDN-nya gitu. Kalau misalnya kamu udah kalau bahasa Indonesia kamu udah menjalankan tugas nih sebagai writer gitu kan, nulis reference-nya, terus lampirin gitu. Maksud aku dari tindakan IDN ini untuk mendukung copyright, apakah hanya sebatas menyebutkan nama? Because sometimes people will try to, gini kan, salah satu fungsi reference list itu kan to make sure that the data itself is valid gitu ya, atau they're trying to find another sources, so they will be looking at the reference list right gitu. Maksud aku dari pihak IDN Times-nya itu memang nggak pernah kah nulis reference list gitu, you know what I mean gitu, karena untuk mendukung copyright. Jadi enggak ya, kalau setahu aku dari berbagai tulisan juga enggak sampai sebegitunya gitu ya. Gitu Rati. Mungkin nanti kalau misalkan jawaban aku kurang puas bisa bertanya ke penulis lain ya, atau misalkan di sini ada penulis juga berbagai media bisa cerita. Kita berbagi aja. Gitu deh. Oke, San, karena masih belum paham sih yang hal itu. Thank you ya. Oke. Maaf kalau pertanyaan yang membuat pusing. Nggak apa-apa Rati, kita berbagi aja, sharing aja. Oke, terima kasih Mbak Rati. Pak sangat panjang sekali dan udah dijawab juga sama ini pematerinya. Semoga jawabannya memuaskan ya. Tapi saya pikir Rati bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas lagi dari penulis lain mungkin. Ya. Oke gitu. Karena saya berbagi hanya berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Cukup kosan, thank you banget. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman yang lain. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Mbak, aku mau nanya. Ya, silakan. Boleh, silakan. Oh, itu ada gimana tuh ya? Ada dari chat itu? Aku atau yang di chat dulu gimana? Rita aja duluan. Oke. Mbak, aku udah pernah nyobain nulis di IDN Times ini, tapi udah berapa lama pending kan, terus abis itu berbulan-bulan terus di reject. Nah, mungkin dari Mbak ada nggak sih tips buat nulis judul atau subjudul yang eye catching biar menarik dari siapa editornya itu untuk nge-approve publikasi artikel. Terus yang kedua, kan ini tipe dari IDN Times itu biasanya artikelnya itu listicle ya, per poin-poin. Nah, terus biasanya kalau misalnya di dalam poin itu biasanya dikasih foto gitu ya kan, Mbak. Nah, ini juga agak agak sulit karena biasanya kan ada dikasih search.
Nah, source-nya itu salah satu syaratnya nggak boleh dari berita lokal gitu fotonya. Nah, biasanya Mbak dari mana nih kalau untuk dapat poin gambar di listicle itu gimana? Terus yang ketiga nih Mbak, sorry banyak. Nah, yang ketiga ini yang terakhir nih. Banyak banget ya. Ini seberapa lama atau seberapa banyak publikasi artikel di IDN Times untuk dapat badge verified writer? Gitu. Thanks Mbak. Oh, ya. Sama-sama. Ya, pertama tentang sumber gambar ya. Kalau boleh tahu, Mbak artikelnya tentang apa? Apa tentang hiburan atau tentang apa? Karena ini berkaitan juga dengan sumber gambarnya juga, begitu. Aku kemarin itu tentang live sama science, Mbak. Baru itu sih nyoba. Oh, live science. Kalau live science, saya rekomendasikan Mbak untuk mengambil gambar di Pixabay. Mbak bisa searching di Google, itu ada pixabay.com. Itu gratis gambarnya, nggak kena copyright juga, jadi Mbak bisa ngambil gambar di sana. Sebagai ilustrasi aja kan ini ya? Mengambil gambar untuk ilustrasi aja kan Mbak ya? Iya benar. Halo Mbak Iza? Iya benar Mbak. Cuman untuk ilustrasi. Ya. Kalau untuk ilustrasi, saya sarankan untuk mengambil gambar di Pixabay. Itu di sana banyak, ada ribuan gambar. Itu bisa digunakan ilustrasi untuk live dan science. Kemudian yang kedua, seberapa banyak sampai kita berstatus verified writer, itu 20 artikel. Dikit kok. Kalau udah 20 artikel, kita statusnya verified writer. Oke, untuk yang pertanyaan pertama tadi Mbak, itu ada nggak tips kira-kira cara membuat judul atau subjudul yang Oh iya, sorry ya. Oh iya, sorry. Cara membuat judul selama ini saya pastikan bahwa si judul itu berbeda dari orang lain. Kemudian cari hal yang paling menarik. Mbak nulisnya suka nulis tentang apa kalau boleh tahu? Baru nyoba yang live sama science, Mbak. Live sih lebih senangnya. Kalau tentang live itu biasanya coba judul itu dibuat serelate mungkin sama realitas yang ada begitu ya. Jangan ngawang banget, terus jangan yang puitis banget, yang realistis aja, terus yang santai aja begitu biasanya. Kalau saya baca-baca di IDN Times gitu ya. Kalau yang tema live seperti itu. Terus kalau yang tema silakan Mbak, lanjut dulu. Ya, kalau misalkan sains juga sama, kalau misalkan tema sains juga, kalau misalkan kita kan mengambilnya dari artikel ilmiah gitu ya. Kalau artikel ilmiah kan biasanya judulnya benar-benar benar-benar ilmiah banget gitu ya. Nah, kita harus padukan dengan keadaan pembaca yang real yang sehari-hari gitu, jangan ilmiah banget karena biasanya pembaca kita malas juga kalau yang baca artikel yang ilmiah banget, tapi harus relate, harus santai gitu. Gitu sih menurut saya ya. Oh, oke. Baik, Mbak. Makasih. Thank you. Ya, sama-sama. Semoga membantu. Iya. Iya, terima kasih Rita. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dinda Narayu. Bagaimana tingkat plagiasi dalam IDN Times itu sendiri dalam pandangan editor? Bukannya tema hiburan itu seperti dalam PPT tadi banyak saingannya. Dan bagaimana editor dalam menilai tulisan di sana dari pengalaman Mbak Santi sendiri nih? Terima kasih. Pertanyaan dari Pertama mengenai plagiasi. Kalau mengenai plagiasi itu juga ada beberapa penulis yang saya kenal yang dia kurang teliti gitu ya, sampai dia gak nyadar bahwa tulisannya itu mirip dengan artikel lain. Ya langsung ditolak sama editornya, karena pasti mereka sendiri punya teknologi yang lebih canggih untuk mengetahui apakah ini plagiasi atau enggak gitu. Kemudian saya sendiri juga pernah ditolak kok, karena artikel yang saya buat itu artikel yang temanya tentang berita terkini. Kemudian saya mengambil dari media lain dan dalam penulisan citasinya saya kurang benar. Akhirnya ditolak dengan alasan bahwa artikel ini terlalu mirip dengan media lain gitu. Jadi cukup ribet juga ya
untuk soal plagiasi ini, dan editor juga sangat berhati-hati gitu. Makanya untuk menulis sains ini kita harus berhati-hati banget, kita harus benar-benar harus benar-benar hati-hati banget ya dalam menulisnya, apalagi tentang plagiasi gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi apa ya, mohon maaf pertanyaannya? Plagiasi Lalu ini tema hiburan seperti yang dalam PPT tadi kan banyak saingan tuh. Nah, bagaimana editor menilai tulisan di sana dari pengalaman Mbak Santi? Oh, ini artikel tema hiburan, ini artikel yang paling mudah diterbitkan menurut saya, ya, dan tidak perlu takut sama saingan karena misalkan satu tema aja itu bisa dibuat dengan berbagai judul dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi selama kita kreatif, selama kita bisa melihatnya dari berbagai sudut judul itu pasti bisa dipublikasi kok. Gitu. Sudah selesai ya? Mbak Dinda, ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo Mbak Dinda. Oh ya, terima kasih sudah cukup katanya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Terima kasih Kak Santi. Mau coba bertanya moderator? Ya, silakan. Baik, menarik ya Kak. Alhamdulillah jadi dapat insight baru gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya pertama mungkin kalau misalnya kita mau mencoba memulai dari website gitu kan kayak Blogspot atau WordPress gitu, ada nggak sih Kak tips dan triknya untuk meningkatkan engagement sama traffic websitenya gitu? Soalnya misalnya baru pertama nulis nih kan yang baca masih nggak ada mungkin kan masih sedikit, gimana sih cara membranding diri sendiri mungkin gitu ya biar tulisannya bisa dipakai orang lain gitu. Terus pertanyaan satu dulu Kak. Satu dulu ya. Iya. Saya susah banyak. Ini juga kayaknya masih pertanyaan besar buat saya karena saya juga udah punya blog bertahun-tahun, bahkan udah dari 2014, tapi sampai sekarang masih gitu-gitu aja, yang bukannya masih saya aja. Dulu pernah sih ada satu tulisan mengenai apa ya, saya lupa dulu, tahun 2015 itu cukup diakses banyak orang, tapi kemudian saya submit lagi, pembacanya semakin menurun. Saya juga kurang tahu ya bagaimana caranya, tapi saya pernah baca artikel katanya jika tulisan kita atau website kita ingin trafficnya bagus, kita harus membuat website itu terindeks di Google gitu ya. Kalau yang saya baca begitu. Dan bagaimana cara mengindeksnya itu perlu pelatihan yang cukup panjang juga kayaknya. Saya coba cukup panjang juga dan sampai sekarang belum berhasil. Gitu. Jadi mohon maaf, kayaknya saya kurang memuaskan nih untuk pertanyaan ini jawabannya. Nggak apa-apa Kak. Memang iya Kak, jadi masih pertanyaan gitu ya Kak ya. Soalnya ya, betul. Coba gitu kan. Betul. Membaca pikiran gitu ya. Website saya sendiri pun masih datar kan tadi trafficnya. Oke Kak, pertanyaan kedua Kak. Mau tanya nih Kak, kan tadi kalau dari diskusi Kakak kan katanya untuk mensubmit tulisan itu misalnya mengikuti acara atau misalnya berbicara langsung dengan narasumber kan harus menyertakan bukti ya, kurang lebih gitu kan Kak. Terus kan kalau kayak ngelihat keadaan sekarang banyak tulisan-tulisan di internet itu misalnya menceritakan tentang kehidupan artis lah misalnya gitu, tapi disadurnya melalui YouTube channel mereka gitu. Untuk pengajuan ke editornya itu gimana sih Kak? Apakah ada bukti-bukti mengenai videonya atau gimana? Soalnya kan kalau kita menuliskan sesuatu kan harus ada izin dari narasumber gitu. Nah kalau misalnya tulisan-tulisan yang menyadur dari mengambil dari konten-konten YouTube itu prosedurnya gimana gitu Kak?
Terima kasih. Ya, kalau dari sana, kalau yang tema hiburan, yang selama ini pengalaman aku gitu ya, kalau misalkan di Den Times yang tema hiburan, itu kita hanya perlu menyantumkan URL-nya aja. URL sumber kita menyadulnya dari mana, URL-nya kita masukkan, kemudian nanti kan yang misalkan foto nih, yang muncul di foto itu kan hanya hanya misalkan ambilnya dari Instagram Deddy Kobuser gitu kan. Itu yang munculnya hanya Instagram/deddykobuser.com gitu. Tapi kalau misalkan untuk sumber itunya, sumber lebih lengkapnya kita masukkan URL-nya, harus dimasukkan URL-nya. Nanti editor yang cek sendiri. Kalau kita nggak masukkan URL-nya, nanti sama editornya akan ditolak juga. Begitu. Termasuk kalau kita misalkan menyadulnya dari YouTube gitu ya. Nyadulnya dari YouTube sama URL-nya harus dimasukkan, nanti si editor yang akan menilai gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai, ya akan di-reject, akan ditolak gitu. Makasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya, mungkin jawabannya kurang memuaskan. Ini benar-benar hanya berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh dari pengalaman saya. Iya, terima kasih Mbak Dinda sama Mbak Iya, Rizky. sama-sama. Ini tadi menyambung pertanyaan dari Dinda ya. Boleh Boleh. tanya dikit ya Mbak. Untuk Iya, blog silakan. sama WordPress itu kan tadi di IDN Times itu ada ada editor. Nah, apakah di blog sama WordPress itu juga ada editor atau kita bisa langsung upload sendiri? Nah, enaknya kalau di WordPress atau di Blogspot kita sama sekali nggak ada editor. Jadi kita nulis sendiri, kita yang jadi editor sendiri, kita yang publish sendiri. Jadi kita bebas menulis tentang apapun gitu. Terus tadi kan ada Mbak contohkan itu ada apa? Kalau kita buka itu muncul iklannya. Oh iya, muncul iklan. Iya, muncul iklannya. Itu kan harus kita daftarin. Nah, itu panjang juga nggak? Cara ya, daftarnya? itu proses daftarnya cukup panjang juga. Kita ikuti beberapa langkah, jadi ya cukup panjang juga sih. Cukup panjang juga, tapi bisa diikuti. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Cara mendaftarkan blogspot kita ke PopAds, blogspot kita ke AdSense, itu banyak. Tutorialnya tinggal diikuti aja. Tapi kalau untuk lebih ininya tadi harus di-verified oleh Google ya, Mbak? Iya. Sama Google AdSense atau PopAds. Beda ya Google AdSense atau PopAds. Karena kalau Google AdSense itu nanti iklannya muncul langsung di website kita. Langsung muncul. Kan kalau teman-teman baca misalkan IDN Times itu kan langsung ada iklannya ya. Tanpa kita klik juga udah ada iklan di sana. Itu kayak AdSense, Google AdSense seperti itu tampilan iklannya. Tapi kalau PopAds itu kalau kita seperti misalkan mau download film atau download drama Korea itu kan misalkan ketika klik website itu kan muncul, akan masuk ke tab baru, akan masuk ke website baru. Nah, itu contoh tampilan daripada PopAds itu. Emang proses pendaftaran website ke PopAds-nya cukup lama, cukup ribet juga. Terus kita juga menunggu verifikasi apakah diterima atau enggaknya, itu juga cukup lama. Ada yang sampai 7 hari, ada yang 1 hari, ada yang 1 bulan, karena diverifikasi dulu begitu. Terus biasanya ada persyaratan juga, website ini udah berapa lama begitu. Gitu. Kurang lebih begitu ya, karena kalau misalkan mau tahu detailnya, mungkin harus ada acara lagi yang yang lebih khusus begitu. Iya, benar. Ya, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Semoga membantu ya. Iya. Untuk yang teman-teman yang lain, masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Boleh tanya lewat chat juga boleh. Oh, ini ada chat dari Mbak Fitra. Mau sedikit sharing katanya. Boleh Iya. Mbak Fitra di ini? Iya. Oh, boleh dong.
mic-nya. Boleh dong, Oke, thank you. dengan Ini senang hati. tadi menarik pertanyaan Dinda soal gimana cara biar website kita tuh banyak pengunjungnya gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi karena aku berkecimpung di eh, apa ya namanya, tertarik di content creation, nah aku mau share dikit gimana cara biar website kita tuh optimal gitu. Nah, jadi kalau di content creation itu ada yang namanya search engine optimization atau SEO. SEO. Hmm. SEO ya. Search engine SEO ya? optimization. Nah, itu ya SEO. Nah, Mbak pasti juga tahu kan. Nah, itu adalah proses untuk meningkatkan hasil pencarian di search engine. Jadi kalau misalnya di Google kita nyari apa gitu. Nah, kalau SEO dari konten kita itu bagus, nah maka konten kita itu yang dari blog atau dari website kita itu akan muncul di halaman pertama mesin pencarian, misal di Google gitu. Nah, di sini pentingnya untuk mempelajari SEO karena itu tadi biar apa yang kita tulis itu muncul di halaman pertama kalau orang nyari tentang itu gitu. Nah, sebenarnya ini cukup rumit karena ada beberapa teknik untuk meningkatkan SEO-nya biar website kita itu optimal. Ada on page sama off page. Nah, kita sebagai writer nggak bisa full untuk ngurusin SEO-nya karena itu ada spesialisnya sendiri, harus ada SEO spesialisnya. Jadi kalau di website yang gede itu pasti ada SEO spesialisnya gitu. Nah, tapi kita bisa coba untuk mencoba meningkatkan SEO dari page kita itu dengan cara dari yang aku pelajari itu ada beberapa cara. Yang pertama, inisiatif sosial media. Jadi kita yang selain kita harus nulis yang bagus, konten yang bagus, kita juga harus inisiatif untuk nge-share ke sosial media kita, ngasih tahu kalau kita nulis ini nih biar orang tertarik gitu. Nah, dan yang pastinya adalah nulis konten yang bermanfaat yang bakal dibaca oleh banyak orang dan orang tertarik gitu loh. Gitu. Terus ada lagi kerjasama dengan influencer atau KOL. Nah, ini kalau website-nya website gede sih ya. Kalau untuk website sendiri, ya itu tadi harus rajin nge-share ke yang lain. Mungkin kalau teman-teman ngeblog itu mungkin ada perkumpulan blogernya gitu, blogger daerah. Nah, itu bisa sharing biar yang lainnya juga nge-share terus. Jadi banyak yang ngeklik gitu. Gitu sih. Itu aja. Thank you. Ya, terima kasih Mbak Fitra. Lebih ini lagi ya sharingnya. Lebih menarik lagi jadinya. Betul. Untuk teman-teman yang Terima lain, kasih. boleh Banget sharing. Boleh banget sharing. Apalagi yang udah berpengalaman nulis kan di Betul, berbagai betul. blog atau website. Ya, saya sangat senang di sini partisipan juga berbagi pengalaman mereka di bidang menulis karena saya sendiri masih banyak banget yang belum saya ketahui gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan benar-benar hanya berdasarkan pengalaman aja. Ya. Tapi saya boleh nanya nggak ke Mbak tadi? Halo Mbak Fitra. Iya, gimana Mbak? Ya. Masih ada nggak ya Mbak? Iya. Mbak Evi? Mbak Fitra. Oh, Mbak Evi. Ya, Mbak Rizky. Ini Mbak Fitranya udah ada. Oh, udah live ya? Ya sudah deh. Nanti saya cari medsosnya buat nanya. Ada satu hal yang bikin saya penasaran soalnya. Oke, silakan mungkin dilanjutkan Mbak Moderator. Oh, gitu. Masih bergabung Halo, Mbak Fitranya. Oh. Boleh langsung tanya aja, Mbak. Halo Mbak Fitra, saya boleh nanya nggak Mbak Fitra? Ini nggak apa-apa kan saya jadi nanya. Ya, kita saling sharing aja ya, Mbak. Gak apa-apa dong. Mbak Fitranya masih bergabung? Halo?
Kayaknya tadi Mbak Santinya nyariin Mbak Evi ya, bukan aku. Halo. Iya Mbak Santi. Jaringan ya kayaknya. Oh iya, sepertinya jaringannya saya jalan teknis gitu ya, supaya halaman pertama pencarian Google secara teknis banget gitu, ataukah ada tutorialnya di YouTube seperti itu, ada gak, Mbak? Gimana Mbak? Untuk orang-orang, Sorry. oh iya, untuk orang-orang awam nih, untuk orang-orang awam, iya jaringannya Ya. sepertinya kurang mendukung. Untuk orang awam gimana? Iya, untuk orang awam ada gak langkah teknis gitu ya supaya website kita bisa muncul di apa namanya, di halaman pertama ketika orang-orang mencari suatu informasi gitu. Ada gak kayak tutorialnya di YouTube atau semacamnya? Oh, cari tutorial di YouTube ya. Sebenarnya mungkin lebih ke nyari tips-tips gitu kali ya. Soalnya kalau untuk SEO ini sendiri tuh teknikal banget. Jadi memang harus ada spesialis yang ngerjain itu ada untuk ngurusin SEO-nya sendiri gitu. Untuk ada on page yang ngurusin di website-nya itu sendiri gitu. Yang ngurusin website-nya, ada ngurusin meta text, heading, segala macam gitu-gitu. Struktur URL itu juga berpengaruh ke gimana website URL itu bisa muncul di first page search engine. Nah, itu ada spesialisnya sendiri. Nah, untuk orang awam, mungkin itu tadi optimasi websitenya secara off page atau mencakup aktivitas yang bisa dikembangkan sendiri itu dari upaya kita sendiri gitu. Misal nulis konten yang bagus, terus sharing, atau bisa kolaborasi sama penulis lain untuk saling sharing gitu, kayak guest blogging atau sharing ke sosmed gitu-gitu. Itu sih paling tips untuk yang dari writernya sendiri. Soalnya kalau untuk SEO itu memang harus yang ngurusin heading, segala macam yang emang di page-nya itu sendiri, yang di bagian website-nya yang ngurusin itu soalnya ya. Oke. Writer dari kita sendiri. Terima kasih banyak ya, Mbak Fitra. Sama-sama. Ya. Jadi Mbak Fitra untuk muncul di halaman pertama itu nggak harus berdasarkan banyaknya viewers ya? Enggak. Munculnya itu bisa karena semakin banyak juga bisa muncul, tapi ada banyak faktor yang kayak tadi Mbak Santi pernah sebutin, ada indeks. Jadi di search engine itu ada banyak indeks yang bisa mempengaruhi suatu website itu muncul di search engine gitu. Nah, viewers itu ada banyak banget. Jadi search engine itu mereka meranking website-website. Misal kita nyari skincare nih, misal di search engine skincare terbaik 2020. Nah, dari search engine itu dari semua website itu bakal di-rank. Nah, untuk masuk ke rank atas atau yang bakalan masuk di halaman pertama search engine, itu ada banyak banget indeksnya. Misalnya apa ya? Dari konteksnya, dari unik apa enggak judulnya itu termasuk, tapi ada juga yang mempengaruhi selain dari situ, ada juga yang harus ngurusin di website-nya sendiri gitu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi muncul atau enggaknya di halaman pertama gitu. Jadi bukan cuma harus banyak viewersnya atau enggak, tapi ada banyak faktor gitulah. Ya gitu. Iya. Terima kasih Mbak Fitra udah sharing. Nah, ini Sama-sama. udah pukul 21:16. Sampai 9:30 aja gimana? Ya, boleh.
Nah, untuk teman-teman yang lain masih boleh kalau mau ada yang ingin bertanya. Apalagi yang mau mulai untuk nulis ya. Dan ada yang ingin ditanyakan, boleh banget di sini. Gimana? Apa udah cukup? Teman-teman yang lain? Kayaknya udah cukup deh. Nggak ada yang Ya, cukup. jawab lagi nih. Iya. Ini juga di chat juga nggak ada yang lagi. mau berbagi lagi mungkin, ada yang mau sharing lagi mungkin. Ya, boleh. Ada yang mau sharing lagi. Iya, peserta mungkin yang punya pengalaman di bidang menulis boleh juga nih sharing. Ya, benar banget tuh. Jadi kita tukeran ilmu gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Nanti sebelum ditutup acaranya, saya minta untuk teman-teman yang bergabung untuk on cam ya, untuk sesi dokumentasi. Oke, kayaknya sudah cukup ngebucin malam ini tentang menulis 101. Tadi ada beberapa yang dibayar dan tidak dibayar. Ada storyal.com, Mangaton, Ideins Times, Blogspot, dan WordPress itu yang untuk yang dibayar. Dan untuk yang tidak dibayar itu ada Webwi, Kompasinia, Blogspot, dan WordPress juga. Dan untuk yang berbayar, apalagi Ideins Time itu harus butuh ketekunan terlebih dahulu, baru bisa masuk, karena harus lewat editor dulu ya, Mbak. Iya, betul. Ya. Sebelum kita tutup ngebucin malam ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Doa pada malam ini akan dipandu oleh Saudari Vida. Kepada Saudari Vida disilahkan. Oke. Untuk menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini, saya izinkan saya memandu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allahumma inna hadha liqadari laylika wa idbari naharik وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara kita malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk teman-teman, sebelum diakhiri mohon untuk on cam. Kita ada sesi dokumentasi soalnya. Ditunggu ya. Mbak Musfira, saya mau mohon ini ya, mau mengucapkan terima kasih
kepada peserta, kepada teman tumbuh, juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Semoga teman-teman bisa bisa mendapat jawaban dari teman-teman yang lain yang lebih berpengalaman. Mohon maaf banget atas kekurangannya ya. Ya, kami juga terima kasih kepada Mbak Santi Rizky sudah bersedia menjadi pemateri bersama teman tumbuh ngebucin malam ini tentang menulis 101. Kita kan saling sharing, jadi ya begitulah, kita dapat dari yang lain dan yang lain dapat dari kita. Oke. Boleh kita tunggu untuk teman-teman yang lain untuk on cam. Ada Mbak Fauzia, Aisyah Nur Afifah, ada Mbak Fitra, ada Azmat ya, lalu ada Mbak Anggi, ada Anu Rizky juga, ada Mbak Melia, Utari, sama Mbak Sari Dwi. Ya, tunggu 1 menit lagi ya. Yang belum pakai jilbab dulu. Kayaknya belum bisa bergabung. Kita ini aja, dokumentasi yang ada aja. Ayo, Boleh. saya hitung ya. Senyum, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oh, ini ada Mbak Utari. Ya, lagi. Kita ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung ngebucin malam ini bersama teman tumbuh. Semoga sharing malam ini dapat bermanfaat untuk kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di teman tumbuh selanjutnya hari Jumat depan. Boleh? Ya. Boleh yang lain untuk live, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Mbak Santi. Ya, terima kasih banyak Mbak Santi sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama, Mbak.